kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan etika bisnis. Pendahuluan latar belakang. Etika bisnis sangat penting dalam menjalani kegiatan bisnis. Etika ini mencakup seluruh aspek yang ada di dalamnya, yakni individu, perusahaan, masyarakat atau publik, dan hubungan antar individu dengan pelanggan atau mitra kerja. Etika bisnis diperlukan supaya perusahaan memiliki kinerja baik. Dalam menjalankannya, etika bisnis menjadi standar atau pedoman, tidak hanya bagi karyawan, namun untuk semua pihak yang ada di dalamnya. Menurut Saban Eda dan Mariadi dalam buku Bunches, Ethics and Stewardship, Etika Bisnis dan Perusahaan 2019, etika bisnis adalah cara yang diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai norma serta perilaku karyawan atau pimpinan. Etika bisnis dilakukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal, mampu meningkatkan motivasi kerja klien, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis. Pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karir sekian. Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan tersebut membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnis. Baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Tanpa kita sadari, sejak keberadaan kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang dianggap dapat menjadikan orang berperilaku baik dan benar merupakan sebuah kebutuhan. Keberadaan masyarakat dalam dunia bisnis menjadi sebuah indikator adanya nilai-nilai tersebut. Karena tanpa adanya nilai-nilai yang bisa mempertahankan keberhasilan perusahaan, orang akan berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain sehingga akan mengganggu jalannya perusahaan itu sendiri. Nilai-nilai tersebut tertuang di dalam norma yang akan berlaku dalam masyarakat. Ada yang termasuk norma umum dan khusus. Norma hukum dan universal tidak akan tepat waktu dan lingkungan masyarakat. Artinya dimanapun, kapanpun, dan lingkungan manapun norma tersebut akan diberlakukan. Sedangkan norma khusus berlaku pada tempat, waktu, dan lingkungan yang khusus, di samping juga dua rumusan masalah. Satu, bagaimana peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Dua, apa dampak etika bisnis bagi perusahaan. Tiga, manfaat apa yang dapat diambil dengan menerapkan etika bisnis bagi perusahaan. Tujuan, satu, menganalisis pengaruh etika terhadap kinerja perusahaan. Dua, mengeksplorasi hubungan antara etika dan reputasi perusahaan. Tiga,
menilai dampak etika terhadap kepuasan karyawan. 4. Menganalisis strategi pengembangan etika bisnis yang berkelanjutan. 2. Pembahasan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu, dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena mampu mengurangi biaya dan risikonya kemungkinan terjadinya friksi baik intern maupun dengan ekstern, mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. 2.2 Dampak etika bisnis bagi perusahaan. Dampak positif. 1. Reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang beretika cenderung memiliki reputasi yang baik di mata publik, pelanggan, dan investor. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta memudahkan perusahaan dalam menarik investasi. 2. Kepuasan dan loyalitas karyawan. Etika bisnis yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif dan adil, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang puas dan loyal cenderung lebih produktif dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. 3. Hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan yang beretika mampu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, pelanggan, komunitas, dan pemerintah. Hubungan yang baik ini bisa membawa berbagai keuntungan seperti kemitraan yang lebih solid dan dukungan dari komunitas. 4. Penghindaran resiko hukum. Etika bisnis membantu perusahaan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan berperilaku etis, perusahaan dapat menghindari risiko hukum dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Dampak negatif. 1. Biaya implementasi. Menetapkan praktik etika bisnis yang baik seringkali membutuhkan investasi awal yang signifikan seperti pelatihan karyawan, pengembangan kerjasama, dan pengawasan pelaksanaan etika. Hal ini bisa menjadi beban biaya bagi perusahaan, terutama yang berskala kecil atau baru berdiri. 2. Konflik kepentingan. Kadang-kadang penerapan etika bisnis dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham yang menginginkan keuntungan maksimal dalam jangka pendek dan kepentingan jangka panjang perusahaan untuk mempertahankan reputasi dan keberlanjutan. 3. Kompetisi yang tidak etis. Perusahaan yang beroperasi secara etis mungkin menghadapi persaingan dari perusahaan yang tidak beretika, yang mungkin menggunakan praktik bisnis yang tidak adil untuk meraih keuntungan lebih cepat atau lebih besar. Ini bisa membuat perusahaan yang beretika merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam jangka pendek. 2,3. Manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Kepercayaan publik. Perusahaan yang beretika cenderung dipercaya oleh publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan membantu dalam membangun hubungan jangka panjang. Loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung lebih setia kepada perusahaan yang berkomitmen dan praktik bisnis yang etis, yang dapat meningkatkan pasar dan pendapatan jangka panjang. 2. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja positif. Etika bisnis menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menyenangkan, yang meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung lebih loyal dan kurang mungkin meninggalkan perusahaan, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. 3. Meminimalkan resiko hukum dan regulasi. Kepatuhan hukum. Dengan mematuhi standar etika, perusahaan lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
mengurangi resiko denda, tuntutan hukum, dan kerugian finansial lainnya. Menghindari skandal, perusahaan yang beretika lebih cenderung menghindari skandal yang dapat merusak reputasi dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. 4. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, kemitraan yang kuat, hubungan yang baik dengan pemasok, komunitas, dan pemerintah dapat membuka peluang kemitraan yang lebih solid dan menguntungkan. Dengan komunitas, perusahaan yang beretika seringkali mendapatkan hubungan dari komunitas lokal yang bisa sangat berharga dalam situasi krisis atau konflik. 3. Penutup. 3.1 kesimpulan. Di dalam persaingan dunia usaha yang ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah salah satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok, supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. 3.2 saran, perlu adanya sadar diri di dalam hati para karyawan di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya, dan perlu diterapkan sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya, sehingga etika di dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.